Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ahlan wa sahlan. Bang Andi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Masya Allah, Gimana sehat barakallah. Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Kok nggak kelihatan videonya? Oh iya, bentar Ustaz. Nah, Masya Allah. Gimana ini kabarnya, Bang? Ustaz ada sedikit pertanyaan mengenai di surat Al-Maidah ayat kelima itu. Nah, Itu dihalalkan bagimu menikahi wanita-wanita ahli kitab. Itu penjabarannya bagaimana, sama mungkin kalau memang itu dihalalkan, kan yang kita tahu tata cara pernikahan itu menggunakan cara Islam gitu ya. Dan apa itu si wanita ahli kitab ini bagaimana yang menjalankan itu aja Ustaz. nah, subhanallah. Ya, ini menarik ya, Maya. Karena muncul akhir-akhir ini pernikahan beda agama. Di dalam agama kita, aturan sudah jelas. Allah mengatakan, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. وَلَا أَمَنَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik yang cantik dan mengagumkan. Allah juga mengatakan, وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Jangan menikahkan putri kalian dengan orang-orang musyrikin sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik yang menakjubkan kalian. Ini bicara orang-orang musyrikin. Berkaitan dengan ahlul kitab berbeda karena memang muamalahnya berbeda. Bagaimana dalam Al-Quranul Karim ada panggilan-panggilan ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Kemudian ada surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada ahli kitab dan ada orang musyrik. Di ayat Al-Maidah ini berkaitan dengan orang-orang ahli kitab. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Allah katakan orang-orang muhsan, orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dari orang-orang beriman, dan orang-orang dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari mereka yang dikasih kitab, itu halal untuk dinikahin dengan catatan kalian memberikan mahar kepada mereka. Muhsinin, ini tujuannya untuk menjaga kehormatan diri. Tujuannya bukan berzina. Tujuannya bukan kumpul kerbau, enggak. Tujuannya menikah. Yang pertama perlu ditetapkan siapa ahlul kitab itu. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasara. Mungkin ada yang mengatakan itu Ustaz, ini bicara laki-laki muslim menikahin perempuan non-muslim, ahlul kitab. Tapi kalau muslimah nggak boleh nikah sama non-muslim. Batal pernikahannya, tidak sah. Yang diperbolehkan di ayat ini laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Ahlul kitab itu dari sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini ya Yahudi dan Nasara yang agamanya sudah menyimpang. Karena ada yang mengatakan Ustaz itu mungkin untuk ahlul kitab waktu di masa Nabi SAW. Di masa Nabi SAW ahlul kitab itu sudah menyimpang. Maka ada ayat yang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu oknum ketiga dari tiga oknum. Trinitas. Udah ada. Pada masa itu udah seperti itu. Yahudi udah menyimpang. Tapi dihalalkan. Kalau bicara bagaimana pernikahannya, ya pernikahannya sesuai. Adanya wali, buat itu perempuan. Kemudian adanya dua saksi. Kemudian ada orang tua yang non-muslim nggak bisa jadi wali untuk anaknya yang muslimah. Tapi ahlul kitab mereka orang kafir, anaknya juga kafir. Maka pernikahan itu butuh wali.
butuh saksi, 2 saksi dan mahar. Nah, kan tetapi ingat, ini tidak dianjurkan. Karena Nabi SAW menganjurkan agar kita memilih wanita yang agamanya baik. Fadfar bidatid din taribat yadak. Engkau beruntunglah dengan memilih wanita yang agamanya baik. Kau selamat hidupmu. Jadi bicara halal bukan dianjurkan. Kenapa? Ketika seorang muslim menikahi non-muslim, maka ingat tanggung jawabmu mendidik anak-anakmu. Seorang suami diperintahkan untuk memilih madrasah buat anak-anak. Kalau ternyata madrasahnya non-muslim, kira-kira apakah ibu itu akan mengajarkan Islam kepada anak-anak? Anak itu fitrah. Lahir dia di atas fitrah la ilaha illallah. Yang merubah dia jadi Nasrani, Yahudi, Majusi orang tua. Maka bagi yang menikahi Alkitab, wanita Alkitab, dia harus siap-siap menjalankan tugasnya lebih berat lagi. Yaitu mengajari anak-anaknya tentang Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga diperintahkan untuk mendakwain istrinya. Tapi kalau istrinya sampai mati tetap Nasara, dia nggak dosa karena Allah menghalalkan. Namun memang ada pendapat sahabat yang melarang. Seperti riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, apakah ada kesyirikan yang lebih buruk daripada orang yang mengatakan Tuhanku 3? Maka Abdullah bin Abbas termasuk yang memandang nggak boleh gitu. Lebih masuk ke bab musyrikin mereka. Tapi jumhur ulama, jumhur sahabat, dan telah terjadi di masa sahabat, mereka menikah dengan ahli kitab. Hada wallahu a'lam bishawab.